akhlak Nabi Muhammad tak ada habis-habisnya kalau mau kita ceritakan. Tuh, tentang akhlak beliau sekelumit saja. Sekarang yang kedua, tentang fisik beliau. Fisik beliau, Nabi Muhammad itu sempurna fisiknya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tak ada kekurangannya. Basyarun lakal basyari. Beliau manusia, tapi tak seperti manusia biasa. Beliau sama dengan kita, Bu, Pak. Sama. Beliau manusia, kita manusia, sama. Cuman beliau istimewa. Apa contohnya? Saya kasih contoh. Nabi Muhammad itu kalau panas sama kayak kita, keluar keringat. Saya panas nih, keluar keringat. Nabi Muhammad sama, kalau panas juga keluar keringat. Cuma bedanya, Nabi Muhammad kalau keluar keringat, sahabat-sahabat ambil botol keringat Nabi itu masukkan dalam botol. Kenapa? Karena keringat beliau lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi seluruh dunia. Beliau kalau lewat di suatu gang 7 hari 7 malam tak hilang wangi beliau dalam gang itu. Keringat beliau dikumpulkan sahabat dalam botol. Kalau keringat kita, siapa nak mengumpulkannya? Jangankan nyuruh orang mengumpulkannya, Bu, Pak. Kita kumpulkan seorang keringat kita masukkan dalam botol, kita bagikan gratis sama orang. Insya Allah sama-sama botol dia rejam dengan muka kita. Itulah beda Nabi Muhammad dengan kita. Memang beliau manusia betul, tapi tak seperti manusia biasa, istimewa. Beliau kalau meludah, itu air ludah beliau tak pernah jatuh ke tanah. Setiap beliau mau meludah, sahabat beliau udah siap dengan tangannya. Diambil air ludahnya Nabi, diusap-usapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? 1, cari berkah. 2, air ludah beliau memang wangi. Kalau air ludah kita, siapa nak ngambil? Apa lagi baru bangun pagi? Na'udzubillah min dzalik. Yang ada pingsan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuh Nabi Muhammad. Ya Allah. Alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam Maulid Dibanya, alifiyul anfi. Hidung beliau seperti huruf alif, mancung ke depan. Bukan seperti huruf ba, mancung ke dalam. Tak ya, saya tak ada nyinggung-nyinggung siapa-siapa, tak ada. Demi Allah tak ada. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Saya mau ceritakan Nabi. Nabi itu hidungnya mancung ke depan, enak dipandang, seperti huruf alif. Mimiyul fami, mulut beliau seperti huruf mim. Mim, enak, sensual, bagus, tipis, tak tebal-tebal amat. Ada orang mulut macam huruf jim, goer ke bawah. Nabi Muhammad macam huruf mim mulut beliau. Tuh, Beb, kenapa tuh cerita tentang ini, Beb? Anak cerita tentang begini nih, biar sikit-sikit ada gambaran dalam benak kita bagaimana indahnya Nabi Muhammad SAW. Biar tambah rindu kita ingin jumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita jumpa Nabi Muhammad, amin. Bibir beliau seperti huruf mim. Nuniul hajib. Alis beliau seperti huruf nun, tapi nun asli. Bagus, saya nampak. Ada ibu-ibu belah sana, belah sana. Bukan belah sini, ini soleha semua. Ada belah sana tuh. Dia pengen alisnya seperti huruf nun, diambilnya pensil, diukir macam alis cincang. Dia punya tebal luar biasa. Begitu hujan turun, hilang alis macam tu bangkit dulu. Ada belah sana, bukan orang sini, bukan. Kalau Nabi tidak pakai pensil, alisnya asli, luar biasa, bagus, indah. Tuh Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau berjalan, pakai an-nama yanhattu bin sabab. Beliau kalau jalan badannya tegap, tak ada bongkoknya. Dan beliau Nabi Muhammad SAW kalau berjalan tidak cepat, tidak lambat, sedang. Tapi orang yang berjalan cepat kalah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena bumi itu didekatkan jaraknya oleh Allah SWT dengan langkah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya, Bu, Pak, sayang kalau kita ni mau mengidolakan selain Nabi Muhammad tu, sayang. Siapa sih yang diidolakan? Itu tuh artis-artis Korea tu. Ya Allah, kalau dia keringat bau busuk badannya, Bu, Pak. Apa kita main bola? Main bola. Habis main bola, habis waktu cium lah.
Nabi Muhammad keringatnya wangi. Beliau tuh Bu, Pak, ya Allah, jangankan keringat beliau, darah beliau. Beliau pernah hijamah, canduk, buang darah kotor. Setelah dikeluarkan darah kotor, beliau kan sunnah tuh. Setelah dikeluarkan darah kotor, bekam, beliau nyuruh salah satu orang sahabat suruh buang itu darahnya. Nah, tolong buang di tempat yang aman, kata beliau. Sama sahabat, nih sahabat pintar. Ini bukan darah sembarangan nih. Ini darah makhluk yang paling mulia, darah makhluk yang pernah berjumpa dengan Allah. Ini darah pernah dibawa berjumpa dengan Allah. Dipinum sama sahabat itu darahnya. Dipinum darahnya Nabi. Setelah dipinum, Nabi ketemu dia, Nabi tanya, kamu buang ke mana itu darahnya? Aman Nabi, aman. Kemana kata Nabi? Dalam perut saya, kata beliau. Apa kata Nabi? Daging kamu tidak disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jasad beliau bergabung dengan darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi beliau walaupun pernah berjumpa dengan Allah, walaupun akhlaknya dipuji oleh Allah, walaupun fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki tak ada kekurangan, keringatnya wangi, air ludahnya wangi, darahnya wangi, tapi walaupun seperti itu, beliau tak pernah lupa sama rakyatnya. Beliau tak pernah lupa sama umatnya. Mana buktinya? Sini yang hadir nih semuanya hafal dalilnya. Budak kecil ni pun hafal dalilnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Wadduha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Tahu tak ayat itu tuh? Kita sering baca itu ayat, bahkan kita hafal. Tapi tahu tak apa maksud ayat tersebut? Itu ayat artinya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan sungguh Tuhanmu Allah akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad apa saja sampai engkau senang, kata Allah. Itu ayat tawaran dari Allah, Bu, Pak. Tawaran dari Allah untuk Nabi Muhammad. Silakan, kalau bahasa kita, bahasa Pontianak tu, Nabi Muhammad silalah, mau minta apa saja akan diberikan semua permintaan kamu sampai kamu senang, kata Allah. Coba lihat apa yang dipinta Nabi Muhammad. Beliau tak minta harta yang berlimpah, tidak. Beliau tidak minta rumah mewah, tidak. Yang beliau minta cuma satu saja. Apa kata beliau? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu saya tidak rela, saya tidak senang, saya tidak ridha kalau ada satu umat saya masuk neraka, kata beliau. Coba lihat, Bu, Pak. Beliau semua minta macam-macam, tidak diminta sama beliau. Beliau minta cuma satu, tak rela, tak senang kalau ada satu umat yang masuk neraka. Itu bayangkan bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sekarang yang kedua, itu bagaimana cinta Nabi kepada umat. Cinta itu harus ada bukti. Kalau cinta tak ada bukti, itu cinta palsu, bohong cintanya. Nabi Muhammad cinta sama umat ada buktinya. Bapak cinta sama istri, biar tengah malam, kalau istri tak belikan bakso, hujan lebat, guntur petir, pasti bapak pergi. Kenapa? Cinta. Anak-anak bapak tengah malam tak tidur, susu habis, biar hujan guntur petir, tetap bapak pergi. Kenapa? Cinta sama anak, belikan susu. Kenapa? Itulah buktinya. Nabi Muhammad cinta, ada buktinya. Sahabat Nabi cinta, ada buktinya, Pak, Bu. Saya kasih contoh sikit bagaimana cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad, dan beliau buktikan. Dulu ada namanya peperangan Tabuk. Sebelum peperangan Tabuk itu Nabi Muhammad kumpulkan sahabat-sahabat. Siapa yang mau sumbangan silakan. Ya. Sahabat Abu Bakar Siddiq pulang ke rumahnya, diambil seluruh hartanya disumbangkan kepada Nabi. Sampai Nabi Muhammad heran. Nabi Muhammad tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, hal abqaita li ahlik syai'an ya Abu Bakrin? Apakah engkau sisakan sedikit buat keluargamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya sisakan buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Semua hartanya diberikan kepada Nabi, Bu, Pak. Bayangkan Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar pulang, ambil setengah hartanya, sumbangkan. Sayyidina Utsman bin Affan menyumbangkan harta 10.000 keping uang emas, namanya dinar. Itu satu keping, kalau kita rupiahkan sekarang 4 juta. Beliau nyumbang 10.000 keping, 4 juta
kali 10.000, 40 miliar dia sumbang. Belum lagi 50 ekor kuda yang besar-besar tuh. Belum lagi 300 ekor unta. Itu hampir 100 miliar Sayyidina Utsman bin Affan nyumbang. Sahabat-sahabat yang lain nyumbang semuanya. Udah sumbangan hartanya. Apa yang mereka lakukan? Tidur? Tidak. Beliau ikut ambil senjata, perang bersama Nabi melawan orang kafir yang jahat dengan Islam. Jadi mereka buktikan cintanya kepada Nabi Muhammad, mengorbankan harta benda, bahkan jiwa raganya dikorbankan untuk membela agama Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu, cinta itu harus ada buktinya. Nah, terakhir yang mau saya bahas sekarang, yang apa dari mohon maaf. Udah 40 menit saya ceramah, genapkan 1 jam, 20 menit lagi, ini penutup, 20 menit lagi. Terakhir nih, cinta Nabi kepada umat luar biasa buktinya. Kemudian sahabat bukti cinta kepada Nabi sudah luar biasa. Terakhir, bagaimana cara kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini poin terakhir nih, poin yang termasuk sangat penting. Di antara cara kita membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad adalah yang pertama, banyak-banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita cinta sama orang, kita pasti sering-sering nyebut nama dia. Ingat ya dulu bapak ibu waktu naksir sama calon tu dulu kan, tiap hari nyebut nama dia, kan? Disebut terus namanya. Kenapa? Cinta. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, yang pertama banyak-banyak berselawat. Beb, berapa banyak kita baca selawat tiap hari, Beb? Minimal jangan kurang 300 kali. Jangan kurang. Kata para ulama, kalau belum sampai 300 belum banyak. Minimal 300. Mungkin bapak ibu pernah dengar qasidah Ya Arhamar Rahimin, itu ya. Itu yang ngarang namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dari Hadramut. Itu beliau setiap hari baca selawat 25.000 kali. Baca ya Allah ya Allah ya Allah 25.000 kali. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. Jadi wirid beliau setiap hari 75.000 kali. Belum sholat 5 waktunya, belum duhanya, belum tahajudnya, belum witirnya, belum qobliyah ba'diyahnya, belum ngaji Qur'annya, belum dakwahnya, belum ngajarnya. Zikir tidak 75.000 kali, 25.000 nya selawat. Jadi kalau nanti beliau di akhirat duduk dekat Nabi Muhammad, jangan iri. Kenapa? Selawatnya 25.000 kali. Apa kata Nabi Muhammad? Aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling dekat denganku nanti hari kiamat yang paling banyak selawatnya. Makanya Bu, Pak, ayo hadiah saya malam ini untuk saya dan untuk hadirin hadirat. Ayo mulai malam ini jangan pejamkan mata kita di malam hari kecuali sudah selawat 300 kali kepada Nabi Muhammad. Kalau bisa dicicil, jadi tak berat. Pagi-pagi habis sholat subuh 50 kali. Yang pendek-pendek ya selawatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baca 50. Habis duha 50, habis zuhur 50, habis asar 50, habis maghrib 50, habis isya 50, 300. Istiqomah loh. Terus 300. Udah 7 hari naikkan lagi 500. Terus 1000. Makin banyak selawat kita, makin dekat duduk kita dengan Nabi. Kalau bapak ibu mau tahu, Beb, nanti saya ini duduk di dekat dari Beb sama Nabi, Beb, nengok selawat kita. Selawat kita kencang, banyak. Tenang Bu, Pak, tak perlu desak-desakan nanti di akhirat, tak macam di dunia. Malaikat ngambil, sini kau, sini, kau duduk sini dekat Nabi. Karena kau dulu baca selawat 2.000 kali. Kau jangan macam-macam. Kau cuma 20, kau ujung sana, kau belah sana. Jangan dekat-dekat. Nah, makanya yang malas-malas selawat, siap-siap duduknya jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo malam ini jangan tidur kecuali sudah selawat 300 kali minimal. Nanti kalau udah 7 hari tambah lagi 400, 7 hari tambah lagi. Terus biar kita tambah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kalau ingin buktikan cinta kepada Nabi. Yang kedua, kalau ingin buktikan cinta kepada Nabi Muhammad, yang kedua, cintai keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh, Beb? Yang nyuruh Nabi Muhammad. Beliau bersabda dalam hadisnya, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kata Nabi Muhammad, Bu, Pak,
Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Yang kedua, cintai saya, kata Nabi, sebagai bukti cinta kepada Allah. Yang ketiga, cintai keluarga saya, kata Nabi, sebagai bukti cinta kalian kepada saya. Jadi orang kalau ngaku cinta kepada Allah, buktinya adalah dia cinta Nabi Muhammad. Dan kalau dia ngaku cinta Nabi Muhammad, kata beliau, buktinya cinta keluarga Nabi Muhammad. Tapi jangan salah, kalau cinta keluarga Nabi Muhammad itu jangan pilih-pilih. Jangan yang alim-alimnya, oh tu Habib tu alim tu, ayo kita cinta yuk. Ini Habib bodoh bala. Jangan, itu namanya bukan cinta keluarga Nabi. Itu namanya cinta orang alim. Bukan itu maksudnya. Oh, Habib ini soleh, ni orang soleh, kita cintai dia. Habib ini orang salah, tukang maksiat, oh jangan kita cinta. Salah. Dia mau alim ke, mau bodoh bala ke, mau soleh ke, mau tidak ke, mau kaya ke, mau miskin ke, cintai dia karena dia keluarga Nabi Muhammad SAW. Urusan kalau dia berbuat dosa jangan diikut. Kalau bisa nasihatkan, nasihatkan dia. Beb, ente ni Habib, ente ni keturunan Nabi Muhammad, dalam darah ente mengalir darah Nabi Muhammad. Jadilah contoh yang baik buat kita. Sebagaimana Datuk ente contoh yang baik buat umat, ente jadi contoh yang baik buat kita. Nasihatkan dia. Tuh. Tapi urusan benci jangan. Kenapa? Kalau benci dengan keluarga Nabi, berarti benci dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Kalau ngaku cinta kepada Nabi, cintai keluarga beliau. Yang ketiga, apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Beliau bersabda, Allah fi ashabi, la tattakhiduhum gharadan ba'di, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Kata Nabi Muhammad, perhatikanlah sahabat-sahabatku, perhatikan sahabat-sahabatku, jangan kalian caci maki mereka setelah aku tidak ada, kata Nabi. Siapa yang mencintai sahabatku, maka dia sebenarnya cinta kepadaku. Siapa yang benci kepada sahabatku, maka sebenarnya dia benci kepadaku, kata Nabi. Artinya, yang ketiga, tanda cinta kepada Nabi Muhammad adalah mencintai sahabat-sahabat beliau. Oh, Pak, ini perlu saya sampaikan. Nanti, kalau misalnya ada orang-orang, mukanya macam muka Arab, hidung mancung, pakai berewok, masuk kampung, masuk Kalimas, atau masuk ke kampung-kampung mana, ngajarkan benci sahabat Nabi, usir dari kampung. Jalan, bagus kau pergi ya. Kau tak ada aku masuk ke kolam karung nih, bilang dia. Jangan. Orang kalau sudah mengajarkan benci sahabat Nabi, itu sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, yang cinta sahabat, dia cinta kepadaku. Yang benci sahabat, dia benci kepadaku. Yang ketiga, kata Nabi, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi, cintai sahabat. Yang keempat,